Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan saya merasa senang sekali karena besok adalah kebaktian perdana dari GKI Sinode, dan hari ini saya bisa diundang membicarakan tentang ibadah. Jadi supaya hari ini setelah kita mendengarkan apa itu ibadah sebetulnya, bagaimana menjadi seorang ibadah penyembah yang baik dan benar, supaya besok kita bisa dapat mengikuti ibadah GKI dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat melayangkan pandangan kita di dunia ini, maka kita akan melihat gereja, banyak-banyak gereja mempunyai cara ibadah yang berbeda-beda. Ya, di Presbyterian mempunyai cara Presbyterian, Metodis mempunyai cara Metodis, Reform mempunyai cara ibadah Reform, Karismatik mempunyai cara ibadah karismatik. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen jadi bingung sekarang, mau ikut yang mana ya yang betul gitu ya. Nah, kita nggak usah bingung, kita harus kembali ke dalam Alkitab. Sebetulnya Alkitab itu membicarakan bagaimana ibadah yang benar itu gimana sebetulnya. Ya, jadi kalau saya minta kalian memberikan satu definisi dari the true worshipper, ya, atau ibadah penyembah yang benar itu kira-kira apa? Kalau menurut kalian, kalian kan sudah beribadah bertahun-tahun di gereja, ya. Menurut kalian, kira-kira ibadah yang benar itu, ya, seorang penyembah yang benar itu kira-kira yang bagaimana? Pernah memikirkan hal itu enggak? Atau kita cuma datang ke gereja, pokoknya ikut nyanyi, suruh nyanyi, ikut nyanyi, suruh doa, ikut doa. Pernah pikirkan enggak? Gak apa-apa. Come on, orang Asia biasanya gitu, kalau ditanyain nggak ada yang mau jawab. Kalau orang Amerika tanyain langsung begini ya. Oke. Kira-kira dengan hati beribadah dengan Tuhan itu penting ya, dengan hati. Dia telah menjawab. Apalagi at least ya, untuk karena waktu ya, at least ada dua unsur yang penting di dalam the true worshipper. Satu itu adalah attitude, ya, sikap dari kita beribadah, yaitu hati kita, ya. Yang kedua itu adalah objeknya, ya. Objeknya itu harus betul, ya. Kalau ada true worshipper pasti ada false worshipper, betul gak? Ya. Apa yang disebut dengan false worshipper? Tadi kan sudah true worshipper udah dijawab. Ada dua unsur, satu objek, satu attitude, ya. Nah, sekarang kalau yang palsu yang gimana? Yang palsu itu attitude-nya pasti palsu, ya. Allahnya mungkin palsu, itu satu. Kedua, mungkin attitude-nya benar, tapi Allahnya palsu, itu juga false worshipper, ya kan? Yang ketiga, mungkin dia itu adalah Allahnya betul, tapi attitude-nya salah, nggak sungguh-sungguh, ya. Jadi itu pun termasuk false worshipper. Jadi kalau kita melihat konsep worship dari orang sekarang itu sangat kurang sekali, ya. Karena di atas mimbar jarang dibicarakan tentang apa itu sebetulnya ibadah yang benar itu. Ya, sebetulnya konsep worship itu adalah memberi, ya, bukan menerima, ya. Kita memberi seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 13, yaitu kita memberi segala kuasa, semua berkelimpahan, semua glory, honor, ya, semua kita berikan kepada Tuhan. Itu worship. Itu worship yang dicatat di dalam Wahyu, ya. Demikian juga kita hari ini worship di sini adalah mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mengadakan ibadah di atas surga, karena di atas surga nanti nggak ada PI, nggak ada sekolah minggu, nggak ada yang lain-lain, besuk, nggak ada. Kerjaan kita tiap hari itu cuma ibadah aja kepada Tuhan. Kita memberikan segala kemuliaan. Jadi kita harus dilatih dulu nih di bumi, ya. Jadi worship itu adalah memberi,
bukan mau menerima, tapi akhirnya nanti kita akan menerima. Tapi motivasi kita adalah memberi, itu penting sekali. Jadi kalau kita melihat the basic concept of the nature of worship, saya nggak tahu, saya punya PowerPoint mana? Hendra mana Hendra? PowerPoint-nya tolong dikeluarin. Ya. Jadi sebetulnya worship yang benar itu adalah is directed to God. Jadi ditujukan kepada Tuhan. Kalau kita ibadah itu kayak tadi nyanyikan besar setiamu, itu ditujukan ke siapa? Ke Tuhan. Hati kita harus ditujukan ke Tuhan. Kalau kita tidak hatinya cuma pakai mulut tok nyanyi, hati kita tidak ditujukan ke besar setiamu. Ya, itu kita tujukan kepada Tuhan, itu kita baru worship. Ya, jadi itu penting sekali. Ya, worship itu is directed to God. Yang kedua, the true worship is centered on God. Jadi yang worship yang benar itu adalah berpusatkan kepada Tuhan. Ya, nyanyian, doa, mazmur, semua itu semua berpusatkan di atas Tuhan sendiri. Ya, kita memuji-muji atributnya Tuhan, ya, memuji-muji personalnya Tuhan, memuji-muji namanya Tuhan. Ya, jadi itu worship is centered on God. Ya, udah gitu ketiga, true worship is offer to God. Kita berikan, kita persembahkan ya suara kita untuk Tuhan. Ya, kita bukan nyanyi di sana itu untuk show off, tapi kita mempersembahkan permainan organ kita menyanyi, itu semua kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi merupakan suatu persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi waktu kita worship is offer to God is for His pleasure. Ya, untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Ya, sering kita mengatakan, aduh lagu ini nggak enak nih, gitu ya. Sebetulnya itu salah, karena kita worship itu adalah lagu ini kita persembahkan ke Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya, for the pleasure of God. Ya, kedua for the glory of God. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita waktu nyanyi itu membesar-besarkan namanya. Ya, untuk kemuliaannya dan untuk kepentingannya, for His sake, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi waktu kita worship itu adalah semua untuk Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa worship itu ketemu nggak?